Oke, silahkan Yusuf dipimpin doa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Siap. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, semangat sekali hari ini ya. Sudah siap buat belajar? Siap. Oke, kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional ya. Oke, hari ini apakah ada yang tidak sekolah? Ada. Siapa? Karen. Terus siapa lagi? Karen. Terus Rizky. Siapa lagi? Zidan. Ada lagi? Oh, Roja. Lumayan banyak ya. Ya, tadi sudah izin orang tuanya. Hari ini mereka sakit. Mudah-mudahan teman-teman kita, teman-teman kalian yang sedang sakit bisa cepat diberi kesembuhan ya. Oke, hari ini pelajarannya, jadwal pelajarannya apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Yang minggu lalu masih ingat materinya tentang apa? Tentang berpikir komputasional. Ada berapa tahap? Ada 4. 1, bagus, decomposition. 2, pattern recognition. 3, abstraction. 4, algorithm design. Bagus. Coba siapa yang masih ingat decomposition itu apa? Azwa? Ya, memecah masalah. Kalau pattern recognition? Kilana? Bagus, mencari pola. Kalau abstraction? Ya? Iya, bagus. Terakhir, algorithm design? Sajwan? Oke, bagus. Masih ingat berarti ya tahap-tahapnya? Nah, pembelajaran hari ini masih berkaitan dengan berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa mengidentifikasi ya pemanfaatan kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada yang sudah tahu apa itu kecerdasan artifisial? Apa coba? Handphone, apalagi? Komputer? Ya, bagus. Nanti kita lihat ya apakah betul itu. Nah, menurut kalian kecerdasan artifisial itu bermanfaat nggak di kehidupan kita? Ya, bisa. Apalagi yang handphone ya, yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau gitu sudah siap ini belajar? Nah, biar fokus, biar semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat.
Oke, sudah semangat. Ini ada bahan bacaan yang akan Ibu bagikan ya. Silahkan dibaca dulu terkait materi hari ini. Juga nanti ada yang harus didiskusikan sama kalian. Punten ke belakang. Ini satu lagi punten. Ini Yusuf, punten ke belakang. Ya, silakan dibaca halaman pertama. Oke, sudah dibacanya? Dari modul yang tadi dibagikan, apakah kalian menemukan logo-logo? Ada logo apa aja di dalamnya? Ada Spotify terus? Iya, apalagi? Itu merupakan salah satu contoh-contoh pemanfaatan kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari. Apakah kalian pernah menggunakannya? Buat apa? Buat hiburan. Ada yang pernah memakai untuk belajar? Oke, nah karena kalian seorang pelajar, selain dipakai untuk hiburan, disarankan juga untuk menambah sumber belajar, ya. Kalian kalau memakai itu diawasi sama orang tua tidak? Ada yang diawasi, ada yang tidak. Nah, seharusnya kalau anak-anak di usia kalian itu harus masih diawasi oleh orang tua. Jadi kalian terhindarlah dari dari hal-hal yang negatif, ya. Baik, untuk bisa lebih memahami, ini ada tayangan, ya. Boleh dilihat dulu. Pages. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're going to do one more. Fire. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey, open door. Penny on the floor. Open door. Open door. Error. Anyone? Open door. Dari tayangan tadi, coba kira-kira apa saja barang-barang yang ada pemanfaatan kecerdasan artifisialnya? Pintu, terus pemanas, terus membuat jus. Nah, itu adalah contoh ya, contoh pemanfaatan di smart home. Rumahnya sudah cerdas hanya dengan apa? Perintah suara, bisa membuka pintu, bisa menyalakan api, bisa membuat jus. Tapi setelah itu coba kalian lihat, setelah yang punya rumah pergi ke dokter, ternyata suaranya tidak dikenali, maka rumahnya tidak bisa dibuka, ya. Maka kecerdasan artifisial itu tidak selamanya akan selalu benar, akan selalu sempurna. Kalau perintah yang dimasukkannya salah, ya, atau info-info yang dimasukkannya salah, maka dia tidak bisa menerjemahkan, tidak bisa melakukan dengan benar. Makanya apa? Anak-anak segede begini ya, anak-anak sebesar kalian harus masih dikontrol oleh orang tua. Jangan sampai nanti kecerdasan artifisial itu menguasai kalian, tapi harus kalian yang menguasai kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial atau KA adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Jadi tetap yang menciptakan atau yang memberi perintah itu adalah manusia. Jadi tidak boleh kita dimanfaatkan oleh KA, tapi kita yang memanfaatkan.
Lalu fungsi dari kecerdasan artifisial adalah dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. Contohnya, dulu masak nasi masih di hawu ya, karena kita di Sunda hawu. Itu kan harus ditungguin, apinya harus dimasukin kayunya ya, tidak boleh ditinggal. Tapi zaman sekarang karena ada kecerdasan artifisial, ada apa di rumah? Ya, setelah tungku, setelah hawu itu ke kompor. Setelah kompor sekarang masak nasi pakai apa? Pakai magicom, pakai rice cooker. Kamu gampang tinggal cuci, masukin beras, masukin air, cetreken si mamah ibak ya. Tinggalin mandi, sudah jadi nasinya. Tidak usah ditunggu. Lalu ada pemanfaatan kecerdasan artifisial di berbagai bidang. Yang pertama ada di bidang pendidikan yang sering kita lakukan sehari-hari. Yang pertama ada Ruang Guru, ada Zenius, lalu ada Google Classroom. Ada juga Canva ya, bisa digunakan. Lalu selanjutnya ada di bidang hiburan. Kayaknya ini kalian yang paling sering dipakai deh. Ya, hiburan. Yang pertama ada Spotify, Netflix, YouTube. Ya, silakan kalian pergunakan. Jangan hanya untuk hiburan tapi untuk belajar. Yang ketiga ada bidang transportasi. Kalau kamu mau pergi ke suatu tempat, kamu belum tahu nih lokasinya di mana, biasanya membuka apa? Google Maps. Itu gampang, pasti diarahkan. Tapi ada nggak kasus-kasus Google Map nyasar? Ada, banyak di YouTube ya. Makanya kalian jangan 100% percaya. Lalu ada Waze dan ada kendaraan pintar. Di luar negeri ada namanya autopilot ya, mobil listrik. Itu juga sama ada resikonya ya. Jadi jangan percaya 100%. Lalu di bidang kesehatan, timbangan berat badan atau konsultasi online sekarang bisa dilakukan konsultasi di HP aja ya, Halodoc. Terus kemarin kalian baru ditimbang di puskesmas ya, datang ke sini itu pakai timbangannya digital. Lalu yang selanjutnya ada di bidang keamanan. Yang pertama ada face unlock, lalu ada CCTV. Nah, mungkin salah satu dari kalian ada HP-nya yang sudah pakai face unlock, baru bisa membuka kalau mukanya dideketin gitu ya. Lalu kalau CCTV seperti di toko-toko suka ada, itu untuk mencegah kejahatan. Ya, mudah-mudahan cenah kalau pasang CCTV mah orang teh pada takut. Nah, bisa merekam semuanya 24 jam ya, apa-apa yang terjadi di sekitar lingkungan. Terima kasih. Nah, alhamdulillah selesai. Pantun dulu yuk. Ayo, baca ya. Cakep. Cakep. Cukup sekian dan terima tugas. Oke, kalau kalian cukup sekian dan terima tugas, Ibu akan kasih tugas. Oke, silakan dibuka di halaman kedua. Nah, itu ada yang harus didiskusikan sama kalian. Setelah didiskusikan nanti ada presentasi. Ini Ibu akan bagikan lembar diskusinya. Ya, silakan diisi sesuai dengan kelompoknya. Silakan berdiskusi tentang apa yang ada di halaman kedua itu, dikerjakan. Nanti ada satu kelompok yang presentasi ya.
Ini juga ya. Nah, ini yang tadi video ditulis di sini apa aja kecerdasan artifisialnya. Terus ini di kehidupan sehari-hari, silahkan. Bisa. Ini silahkan diisi ya. Nah, yang ini tadi yang di video dimasukin di sini apa aja yang ada di video. Apakah sudah selesai? Oke, semuanya sudah selesai? Sudah selesai berdiskusi? Ya, silakan lembar diskusinya disiapkan karena akan ada yang tampil ke depan ya teman-temannya. Sebelum tampil, biar agak segar, boleh berdiri dulu semuanya. Nah, kita senam dulu ya. Oke, tepuk tangan dulu. Gimana? Udah agak seger? Udah. Cynthia doang yang segar, yang lainnya nggak segar gitu. Yang lain sudah segar? Nah, tadi ada kepleset-pleset ya. Nah, itu membantu senam otak ya, biar otaknya balance. Boleh kelompok mana yang mau maju? Kelompok 3? Boleh kelompok 3. Silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau biasa disebut sebelum itu kita akan makanan itu terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Cynthia Kanisa Sabila. Perkenalkan nama saya Jonathan Nurwadi. Jadi di sini berfungsi untuk mencari informasi atau berita. Spotify berfungsi untuk mendengarkan musik. Netflix berfungsi untuk menonton film dan sebagai hiburan. Kulkas berfungsi untuk menyimpan makanan agar tidak cepat basi. Sama ini sini dihidupkan sama pertama saya Google Maps berfungsi untuk mencari jalan lebih cepat jika Anda ingin pergi ke tempat. Google Maps juga berfungsi untuk memeriksa sebuah informasi tentang tempat yang akan Anda tuju. Jadi di sini ada waktu. Ruang guru berfungsi untuk memainkan proses para belajar dalam belajar. Jadi berfungsi untuk menjaga keamanan lingkungan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba Ibu mau minta dicontohkan dong yang tadi sudah dipaparkan. Kalau di bidang pendidikan, apa yang bisa digunakan? Ya, Kansa, bagus. Genius, Google Classroom. Oke, baik.
Boleh silahkan duduk, sudah selesai. Boleh tepuk tangannya dong buat kelompok 3. Ya, tadi sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian dari kelompok 3 tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial di berbagai bidang kehidupan sehari-hari ya. Ibu harapkan tadi hasil diskusi masing-masing kelompok juga sudah selesai. Tadi juga respon untuk lembar kerja kelompok diskusi juga sudah selesai. Kalau yang belum selesai responnya silahkan diisi dulu. Respon tadi terhadap yang presentasi. Sudah selesai responnya? Oke, silahkan di estafet saja dikumpulkan. Nah, responnya. Ya, terima kasih. Nah, tadi yang sudah dipaparkan oleh teman kalian, yaitu adalah contoh-contoh di berbagai bidang dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial. Kalau kamu sudah memahami, diharapkan tidak terlalu terbuai gitu ya, tidak terlalu tergantung kepada kecerdasan artifisial, tapi harus disaring juga mana yang baik, mana yang buruk. Oke, sebelum ke tugas, ya lembar kerja ada tugas masing-masing. Ada pertanyaan dulu gak tentang pembelajaran hari ini? Boleh Kinara apa? Oh, aplikasi yang tadi disebutkan atau dipaparkan apa boleh dipakai setiap hari non-stop gitu maksudnya? Kalau non-stop mah disarankan tidak ya. Tapi kita boleh memakai itu untuk membantu kita, bukan untuk kita tergantung ya. Kalau kita ada tugas atau mungkin ada mau pergi kemana atau apa yang harus diselesaikan, silahkan manfaatkan kecerdasan artifisial yang sudah diciptakan oleh manusia juga, tapi dengan apa? Dengan bijak ya, jangan sampai kita terjerumus, apalagi ini anak-anak sebesar ini masih rentan ya, kabar-kabar hoax itu gampang sekali sekarang tersebar. Kalian harus bisa memfilter. Memfilter itu apa? Menyaring ya, mana yang baik untuk kalian, mana yang kurang baik. Oke, sudah paham semuanya? Nah, kalau sudah paham, ini ada lembar kerja yang harus dikerjakan. Lembar kerja yang pertama, ini instruksinya silahkan gambar yang ada di bawah dipotong, lalu ditempel di kolom-kolom sini. Sudah di bawah peralatannya? Ya, silahkan dikeluarkan dulu peralatannya. Untuk tugas pertama, silahkan kalian potong yang ada di bawah gambar-gambarnya, tempelkan di kolom, ya di kolom, lalu kalian tuliskan manfaatnya apa. Lalu tugas yang kedua, ini ada teka-teki silang, silahkan kalian isi sesuai dengan materi yang ada di modul, ya. Silakan, boleh bagi-bagi tugas kelompoknya, boleh lembar yang pertama oleh siapa, lembar yang kedua boleh oleh siapa. Silakan diisi manfaatnya ya Hafiz, manfaatnya buat apa?
Oke, sudah selesai? Oke, silahkan dikumpulkan lembar kerjanya di estafet saja kalau yang belakang. Sudah, sini. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai, ya. Terima kasih kepada kalian yang tadi sudah aktif. Tadi pertama, tadi Ibu bertanya apa itu berpikir komputasional. Tadi ada Ajwa, ada Kilana, ada Alvan dan Sajwan, ya. Lalu ada yang presentasi. Presentasi juga cukup baik, tinggal volumenya dinaikin, ya. Volumenya nggak kedengeran sampai ke belakang. Lalu juga tadi ada Kinara yang bertanya, terima kasih atas keaktifannya. Mudah-mudahan nanti di pembelajaran selanjutnya kalian bisa lebih semangat lagi, ya, lebih aktif lagi. Lalu hari ini pembelajarannya adalah tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari. Coba, tadi sudah ada materinya dipaparkan. Apa itu kecerdasan artifisial? Ya, Cynthia. Kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir atau belajar seperti manusia. Ya, bagus ya. Jadi kecerdasan artifisial itu kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir seperti manusia atau bekerja seperti manusia. Juga ada di berbagai bidang, ya. Di berbagai bidang ada apa aja? Pendidikan, ya, keamanan, hiburan, kesehatan, transportasi. Contohnya di pendidikan tadi apa? Canva. Kalau di keamanan, CCTV. Kalau di kesehatan, iya. Kalau di hiburan, hiburan mah paling kencang karena mungkin kalian pengguna aktif, ya. Tapi ingat, tadi pesannya jangan sampai kalian terpengaruhi, ya, hal-hal buruk dari internet, dari kecerdasan artifisial yang memanfaatkan kalian, tapi kalian yang harus mengendalikan. Baik, kalau sudah semuanya mengerjakan dan sudah dipahami, jangan lupa minggu depan kita akan laksanakan tes tertulis tentang materi hari ini. Siap semuanya? Oke, sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu lagu daerah, ya, biar kita tidak lupa tentang bahasa ibu.
Baik, sudah selesai ya nyanyinya, doanya cukup kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya. Ini sehat semuanya, minggu depan kita bisa melaksanakan tes tertulis. Sekarang sudah waktunya istirahat. Silahkan dari kelompok ini dulu boleh keluar.